Boneka pembawa petaka Bab 21. Sosok menyeramkan. Alea masih fokus membaca novel ketika mendengar perutnya berbunyi. Dia yang sejak pagi menghalau rasa lapar, kini sudah tidak tahan lagi. Dia dengan terpaksa meletakkan novel dan bergegas menuruni anak tangga, kemudian mengarahkan langkah kaki menuju tempat di mana dia bisa mendapat sesuatu untuk dikonsumsi. Tiba di dekat pintu dapur, Alea seketika berhenti. Kejadian aneh tadi pagi membuatnya enggan memasuki ruangan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Alea sudah sangat lapar sehingga walau dengan berat hati, dia terpaksa membuka pintu dapur lebar-lebar. Alea lekas menyambangi lemari penyimpanan bahan makanan dan mengambil sebungkus mie instan dari sana, memasaknya untuk meredam suara cacing dalam perut yang masih terus berbunyi. Ingatan Alea mendadak tertuju pada momen di saat dia melihat Karin berjalan ke sisi gudang. Entah kenapa dia beranggapan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Karin. Lantas, pikiran Alea fokus kepada Lala ataupun Sarah yang setiap kali ditanya tentang apa isi gudang, mereka sama sekali tidak memberi jawaban pasti. Kenapa melamun? Airnya sudah mendidih, nak Alea. Tegur Karin yang sedikit membuat Alea tersentak. Iya bu, makasih. Alea segera membuka bungkus mie instan tanpa mengatakan apapun lagi. Pertanyaan demi pertanyaan yang muncul di kepala membuat konsentrasinya buyar, hingga dia pun lupa hendak mempertanyakan kepada Karin tentang boneka beruang yang ditemukan di depan kamarnya. Tadi pagi, kenapa kamu ke gudang? Bukannya kamu sudah tahu kalau tempat itu adalah tempat terlarang yang seharusnya nggak didekati? Ucapan Karin terdengar berat, tidak seperti biasa. Enggak bu, tadi cuma saya penasaran aja karena lihat ibu di sana. Alea berusaha jujur dengan apa yang dia katakan. Karin menghela napas panjang. Itu bukan alasan yang jelas, nak Alea. Mau saya di sana atau dimanapun saya, kamu nggak seharusnya membuntuti. Memangnya apa yang mau kamu tahu dari saya? Pertanyaan Karin seakan-akan sedang menyelidiki tentang apa tujuan Alea yang sepertinya sedang mengintainya tadi pagi. Wanita itu jelas tidak suka jika mengetahui ada seorang siswi yang dengan sengaja menginginkan untuk tahu tentang aktivitas apa saja yang dia lakukan di asrama. Alea menunduk sembari menggeleng samar. Maaf bu, nggak ada. Dia tidak berani mendongak apalagi menatap Karin. Karena pertanyaan Karin tadi seolah-olah sedang memberi peringatan kepadanya yang jika dilanggar akan mendapat konsekuensi. Sesaat Alea berusaha mengabaikan keberadaan Karin di dekatnya dan lebih fokus pada mie instan yang sedang direbus. Dalam hatinya mengingatkan bahwa dia harus menjaga jarak dengan Karin dan lebih berhati-hati terhadap wanita itu. Anggapan tentang kepala sekolah yang tadinya dikira baik dan ramah pun menjadi luntur seketika. Begitu mie instan siap untuk disantap, Alea memindahkannya ke dalam mangkuk, hendak membawanya ke meja makan. Saat membalikan badan, dia terkejut dengan keberadaan Sarah yang terduduk di salah satu bangku yang mengelilingi meja makan. Alea bahkan tidak menyadari kapan kepala sekolahnya keluar dari ruangan tersebut. Sarah, sejak kapan kamu di sini? Apa kamu mau makan juga? Mau aku buatin mie instan? Alea bertanya sembari meletakkan mangkuk berisi mie instan di meja sambil tatapannya memperhatikan Sarah. Sarah menggeleng perlahan tanpa menoleh ataupun membalas kalimat Alea. Yakin? Apa kamu udah makan? Alea bertanya lagi dan kini Sarah mengangguk-angguk. Sorry ya, aku makan dulu kalau gitu. Udah lapar banget. Sambung Alea sambil mulai menikmati mie instan yang dibuatnya. Waktu kamu masuk sini, apa bukannya udah keluar? Aku gak dengar Bu Karin nyapa kamu. Soalnya gak mungkin kan dia gak nyapa pas lihat kamu di sini. Di sela aktivitas makan, Alea bertanya,
Sesekali dia memperhatikan Sarah yang hanya diam tanpa ekspresi apapun dia tunjukkan. Alea merasa ada yang aneh dengan Sarah, tetapi dia tidak ingin mempertanyakan karena menurutnya percuma saja. Sarah mana mungkin menjawab. Sampai Alea selesai makan, tidak ada kalimat apapun terucap dari bibir Sarah, sehingga hal itu jelas mengusik batin Alea. "Kamu kenapa, Sarah?" tanya Alea yang kini memilih posisi duduk di bangku depan Sarah. "Kamu sakit?" Alea bertanya lagi. Jemarinya hendak meraih kedua tangan Sarah yang saling berpaut di meja, tetapi Sarah segera bangkit dari tempat duduknya tanpa berkata apa-apa. "Sarah?" Alea memanggil, tetapi Sarah tidak menjawab panggilan ataupun berhenti melangkah. Dia seakan tidak peduli dengan Alea. "Kenapa Sarah aneh banget?" gumam Alea yang keheranan. Hari beranjak petang. Alea yang mendadak ingin buang air kecil, berpikir untuk menggunakan kamar mandi di lantai dasar karena tempat tersebut posisinya lebih dekat dengan dapur. Alea bersyukur karena tidak ada kejadian aneh ketika dia membuang hajat. Namun, begitu Alea keluar dari bilik kamar mandi yang dia masuki, sayup-sayup dia mendengar suara isak tangis memilukan dari bilik kamar mandi yang lain. "Siapa itu?" Alea memberanikan diri bersuara. Dia teringat akan diamnya Sarah ketika berada di dapur bersamanya tadi sehingga mengira suara itu adalah isak tangis Sarah. "Sarah?" Alea mencoba memanggil. "Kamu kenapa, Sar? Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke aku," ujar Alea yang masih penasaran ada apa sebenarnya dengan Sarah. Beberapa menit Alea sengaja diam dan suara isak tangis dari salah satu bilik kamar mandi semakin jelas terdengar. Dia pun melangkah mendekati dua pintu bilik kamar mandi yang tertutup dan sedikit mendekatkan telinga pada daun pintu. Ketika tidak mendengar apapun dari pintu yang dia dekati, Alea menggeser posisi mendekati pintu bilik kamar mandi satunya lagi. Setelah suasana hening sejenak, suara isak tangis kembali terdengar. "Sarah, itu pasti kamu kan? Ayo keluar, Sarah. Kamu bisa bicarain apa masalah kamu. Aku janji bisa jaga rahasia." Alea berucap lirih sambil mengetuk pintu secara bergantian. Nyala lampu yang berkedip-kedip membuat Alea mundur beberapa langkah. Dia mendadak teringat dengan kejadian di dalam kamar mandi tersebut saat pertama kali masuk ke sana. Bayangan sosok menyeramkan terlintas di kepala dan Alea secara refleks menggeleng-geleng. Tidak ingin melihat lagi sosok tersebut. Alea melangkah cepat menuju pintu hendak keluar dari kamar mandi. Tetapi pintu tiba-tiba terkunci dan Alea kesulitan membukanya. "Tolong, buka pintunya!" seru Alea sekencang-kencangnya. Dua tangan tidak berhenti menggedor pintu karena suara isak tangis tadi semakin jelas terdengar dan seakan-akan memenuhi gendang telinga. Dengan degup jantung semakin keras disertai napas tersengal-sengal, Alea kembali berteriak, "Buka pintunya!" Satu tangan Alea meraih handle dan tetap berusaha membuka pintu, tetapi belum juga berhasil. Suasana kembali hening. Cukup lama, hingga Alea bisa mengatur napas lebih stabil. Dengan gerak perlahan, Alea menoleh dan sosok dengan wajah penuh darah mendekat dengan tangan terulur seakan hendak mencekik leher Alea.